مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق yang masih terus melimpahkan nikmat dan nikmat tiada hentinya kepada kita sekalian. Di antaranya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan kewajiban demi kewajiban kita. Itu di antaranya adalah melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin, dan juga kita lanjutkan dengan kewajiban yang lain, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perjumpaan kita ini menjadi sumber tambahan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan juga sebagai tambahan keimanan juga ketakwaan bagi kita sekalian. Allahumma amin. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Lataiful Ma'arif Fima Limawasimil 'am Minal Wadhaif, yaitu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Zainuddin Abil Faraj Abdurrahman bin Ahmad ibn Rajab Al-Hanbali Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala wa iyana jami'an, yang mana kita sudah sampai pada bab tentang fadlut tadzkir billah wa majalisul wa'di, tentang keutamaan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan majelis-majelis ilmu. Di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan majelis ilmu dan golongan orang-orang yang mereka mengambil manfaat dari majelis tersebut. Artinya golongan orang-orang setelah mereka hadir dari majelis tersebut, maka di antara yang kemarin dijelaskan, golongan yang pertama adalah ada orang-orang yang setelah kembali dari majelis ilmu tersebut, mereka kembali kepada hawa nafsu mereka, kembali kepada kemaksiatan dan dosa-dosa mereka. Mereka tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari nasihat-nasihat yang disampaikan di majelis tersebut. Kemudian yang kedua adalah golongan kedua, orang-orang yang mengambil manfaat dari majelis tersebut. Dan golongan kedua ini pun terbagi menjadi beberapa golongan, menjadi dua golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang setelah kembali dari majelis tersebut, mereka mengambil manfaat, mereka kemudian kembali kepada kemaslahatan dunia mereka yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang kedua adalah orang-orang yang setelah kembali dari majelis zikir tersebut, mereka tetap menghadirkan suasana, tetap menghadirkan apa-apa yang sudah mereka ambil dari majelis tersebut, dari nasihat-nasihat yang disampaikan. Nah, ini yang akan kita bahas atau dibahas oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala pada kita akan baca pada pagi hari ini. Berkata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala wa iyana jami'an, wa qismun akharu yastamirruna ala istihdari hali majlisi sama'ir dzikri. Adapun golongan lainnya di antara golongan yang mengambil manfaat dari majelis zikir adalah golongan orang-orang yang terus mereka menghadirkan keadaan seperti di majelis zikir tersebut, seakan-akan mereka terus mendengar nasihat-nasihat tersebut. Fala yazalu tadakkaru dzalika biqulubihim mulaziman lahum. Maka mereka pun terus-menerus mengingat nasihat-nasihat ilmu yang mereka dapat di dalam majelis tersebut dengan hati mereka.
terus ya mengingat apa-apa yang didengarkan pada majelis tersebut. Wa haula'i ala qismaini, dan golongan ini pun terbagi menjadi dua. Ahaduhuma, golongan yang pertama, man yashghaluhu dzalika an masalihi dunyahul mubah. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang terus mereka mengingat sampai hal itu menyibukkan mereka dari kemaslahatan dunia yang sebenarnya diperbolehkan oleh Allah. Mereka malah meninggalkannya gara-gara saking takutnya, gara-gara terus mereka mengingat ya akhirat yang dia dapatkan di dalam majelis tersebut. Fayanqati 'anil khalqi, maka dia pun memutuskan hubungannya dengan orang-orang. Dia sangat membatasi dirinya. Fala yaqwa 'ala mukhalatatihi, karena dia tidak sanggup untuk bercampur dengan manusia. Karena saking takutnya, karena dia merasa lemah, dia nggak kuat. Kalau dia bercampur dengan manusia, maka dia takut akhiratnya akan hancur. Wala qiyama biwafa'i huquqihim, dia takut dia tidak bisa melaksanakan hak-haknya orang lain. Takut dia menzalimi orang-orang di sekitarnya. Wa kana katsirun minas salaf ala hadhil hal, dan banyak di antara orang-orang saleh terdahulu mereka berada dalam keadaan ini. Jadi benar-benar membatasi dirinya untuk bergaul dengan manusia. Faminhum man kana la yadhhak, hingga sampai-sampai di antara mereka ada yang tidak tertawa sama sekali. Saking rasa takutnya terus dengan akhirat. Wa minhum man kana yaqul, di antara mereka juga ada yang dahulu sampai mengatakan, lau faraqa dzikrul maut qalbi sa'atan la fasad. Seandainya mengingat kematian itu ya terlepas dari hati saya meskipun satu saat saja, satu detik saja, maka akan hancur hati saya, akan rusak hati saya. Ya. Jadi terus mengingat kematian, dan ada orang-orang seperti ini di antara para salaf kita dahulu. Ini golongan yang pertama. Jadi mereka itu sampai-sampai ya menjaga diri mereka, takut dengan akhirat mereka, sampai mereka menjauhi manusia atau ya bergaul dengan batas yang sangat ya luar biasa. Adapun golongan kedua, man yastadiru dzikrullah wa 'azamata wa thawabah wa iqabah biqalbihi, yaitu golongan kedua orang yang terus mengingat Allah, terus menghadirkan suasana di majelis zikir tersebut. Dia mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, mengingat ganjaran yang disiapkan oleh Allah, mengingat juga betapa pedihnya azab Allah dengan hatinya. Selalu hal itu hadir dalam hatinya. Wa yadkhulu bi badanihi fi masalihi dunyahu, tapi dia pun ya tetap bermuamalah dengan badannya, hatinya di akhirat. Tapi tubuhnya dia bermuamalah, dia bergaul dengan manusia. Ya. Dia pun melaksanakan kemaslahatan dunianya, min iktisabil halal wal qiyam 'alal iyal. Dia berusaha meraih nafkah yang halal, dia pun berusaha untuk memenuhi nafkah untuk keluarganya, orang-orang yang dia tanggung. Wa yukhalitul khalqa bima yusilu ilaihim bihin naf'a, dan dia pun bermuamalah, bercampur, bergaul dengan orang-orang untuk memberikan kepada mereka kemanfaatan. Mimma huwa ibadatun fi nafsihi, yang mana itu juga adalah bentuk ibadah. Seperti contohnya kata'limil ilm, di antara mereka ada yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Wal jihad, di antara mereka pun ada yang berjihad di jalan Allah. Wal amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, mereka pun memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari kemunkaran. Wa haula'i asyraful qismaini, dan golongan yang kedua ini adalah golongan yang lebih utama, golongan yang lebih mulia. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah,
al-mu'minul ladzi yukhalitun nas, seorang mukmin yang dia bercampur bergaul dengan manusia, wa yasbiru ala adahum, dan dia bersabar atas gangguan mereka. Dia mungkin di fitnah, diejek, dibully, dizalimi dan lain sebagainya, tapi dia bersabar. Ya. Maka muslim yang seperti ini, mukmin seperti ini, a'zamu ajran minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Maka golongan seperti ini lebih utama, lebih besar pahalanya daripada seorang mukmin yang dia tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Meskipun ya tentu saja seorang mukmin pun jangan sampai dia bergaul dengan manusia kemudian dia pun justru malah bermaksiat kepada Allah. Dia justru menzalimi orang lain, dia justru berbuat riya, dia justru berbuat dusta dan lain sebagainya. Maka ini ada dua golongan yang mereka benar-benar senantiasa menghadirkan akhirat mereka di dalam hati mereka. Begitu pula di dalam Musnad Imam Ahmad dari Ali atau dari Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtubuna. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan kami. Fayudzakiruna bi ayyamillah, dan beliau pun mengingatkan kami dengan hari-hari nanti kita akan berjumpa dengan Allah. Hatta yu'rafa dzalika fi wajhi, hingga kami pun melihat bagaimana keseriusan di wajah beliau. Jadi ketika sudah mengingatkan para sahabat tentang akhirat, itu beliau serius wajahnya, dan itu dilihat oleh para sahabat Nabi. Wa ka'annahu nadhiru jaishin yusabbihuhumul amru ghudwatan, seakan-akan beliau sedang memperingatkan pasukan seperti jenderal yang menyiapkan pasukannya, yang mana pada pagi hari mereka akan diserang oleh musuh. Itu kan serius pasti, suruh bersiap, suruh ini itu, ya, dengan semangat. Seperti itulah keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan peringatan kepada para sahabat. Wa kana idza haditsa ahdin bi Jibril lam yabtasim dahikan hatta yartafi'a anhu. Dan dahulu beliau itu kalau baru mendapatkan wahyu, baru didatangi Jibril, maka beliau tidak tersenyum sama sekali. Jadi ketika baru diturunkan wahyu kepada beliau atau didatangi Jibril, lam yabtasim dahikan, beliau tidak tersenyum sama sekali. Hatta yartafi anhu, sampai begitu sudah terlepas beliau, sudah lepas dari Jibril, lepas dari wahyu, maka beliau pun baru saat itu bisa tersenyum bersama para sahabat beliau. Ini menunjukkan betapa beratnya hal tersebut bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Karena beliau bisa mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para sahabat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma'alam", seandainya kalian itu tahu seperti yang saya tahu, ya, la dahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, kalian pasti akan sedikit tertawa, banyak menangis. Dan kalian tidak akan bisa menikmati ya istri-istri kalian di atas kasur-kasur kalian. Itu seandainya memang kita bisa melihat akhirat, bagaimana siksa kubur, bagaimana nanti siksa di neraka diperlihatkan kepada beliau, nggak akan bisa tertawa. Namun beliau diberikan kekuatan jiwa oleh Allah, jadi beliau masih bisa tersenyum dengan para sahabat. Padahal betapa berat beban tersebut. Di sini kita mengetahui bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar beliau beratnya tugas beliau. Bisa kita bayangkan seandainya kita mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh masyarakat dan kita diberikan tugas, misalnya bapak-bapak tahu ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya berdakwah selama 23 tahun, misalnya 23 tahun dari sekarang akan ada meteor jatuh ke Surabaya, ya bapak-bapak tahu nih, ya ada meteor jatuh, atau nggak usah di Surabaya, Serungkut saja misalnya, ya sekecamatannya bapak ini, ya.
Maka kemudian tugasnya bapak-bapak adalah mengajak orang-orang pindah dari sini. Ya, targetnya ya sampai 2000 atau sampai ya 25 tahun ke depan. Ya. Jadi tugasnya bapak ngajakin, ayo pak kita pindah pak. Ya, ini mau ada meteor jatuh. Bapak tahu persis. Kira-kira berat nggak pak? Ya. Ketika bapak ngajak tetangga bapak, ayo pak pindah pak, ada meteor jatuh pak. Dibilang apa kira-kira pak? Dibilang gila. Ya. Bapak ini ada saja. Ya. Seperti itulah. Dan Rasulullah SAW mengetahui yang lebih besar dari itu pak. Berat. Makanya ketika beliau berkata kepada Khadijah, ya, ketika baru mendapatkan wahyu, ya, man tadadi adu, wa man yastajibu. Siapa yang mau saya seru dan siapa yang mau percaya sama saya? Ya. Kata Khadijah, seru saya dulu, saya akan membantu, saya akan beriman kepadanya. Maka ini bagaimana tugas berat seorang nabi, tapi beliau tetap bisa bermuamalah. Ya, bahkan beliau dizolimi oleh kaumnya, difitnah. Yang asalnya digelari al-amin dibilang pendusta, kadzdzab. Ya. Yang asalnya dibilang orang baik kemudian dibilang orang gila, dibilang dukun, penyair gila dan lain sebagainya. Maka ya ini menunjukkan bagaimana ya kokohnya hati jiwa beliau. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza khataba wa dzakara sa'ah ishtadda ghadabuhu wa 'ala sautuh. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah ya, dan berbicara tentang masalah hari kiamat, maka ishtadda ghadabuhu, beliau benar-benar kayak marah begitu kan. Ya. Dan melihat sampai wajah beliau memerah. Wa 'ala sautu, dan sampai ya suara beliau itu meninggi, Pak. Memang seharusnya seperti ini kalau khatib berkhutbah itu seperti itu. Ya. Jadi ketika khutbah, ya biar audiensnya itu nggak ngantuk, jamaahnya itu nggak tidur, memang harus dengan ekspresi serius, dengan suara yang benar begitu. Ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi Alaihissalam. Karena kalau khotib itu suaranya datar begitu ya, hari ngomong gitu aja, itu biasanya akan ngantuk. Ya. Akhirnya Nabi SAW beliau pun benar-benar menjiwai dan benar-benar ya istadza ghadab, seperti marah begitu. Artinya serius betul-betul. Wa 'ala sautu, dan benar-benar mengangkat suara beliau. Ini diantara adab ketika berkhutbah. Memang kalau bisa ketika khutbah kita mengikuti baginda Nabi Alaihissalam. Ya. Ka'annahu mundhiru jaisin, seakan-akan beliau itu seorang jenderal yang mengingatkan pasukan beliau. Jadi ini kita bayangkan kalau kita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu khutbahnya beliau, Pak. Para sahabat itu semangat. Ketika Jumat itu seperti dicas, ya. Bukannya ya tertidur ataupun ngantuk ketika khutbah itu, Pak. Ya. Ka'annahu mundhiru jaisin yaqulu sabbahakum wa massakum, seakan-akan beliau itu memperingatkan pasukan, mengatakan kalian akan diserang pagi ini, kalian akan diserang sore ini. Harus siap-siap. Ya, seperti itu khutbahnya Nabi Alaihissalam. Wa fi sahihaini, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sahihain, dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda ittaqunna. Ya. Beliau berkata kepada para sahabat, ya, hati-hatilah, takutlah kalian dari api neraka. Qala wa asyaha, kemudian beliau seperti berpaling, seperti ya, asyaha itu artinya al-i'rad wa bi kurhin, dengan enggak suka tuh, seperti menghindar. Janganlah diri kalian dari api neraka. Kemudian beliau berpaling, ya. Tsumma qala ittaqunna, kemudian beliau kembali berkata, janganlah diri kalian dari api neraka, sambil
ia berpaling, mungkin beliau melihat neraka di situ. Makanya kata beliau, jaga diri kalian dari neraka. Sum'arata wa asyaha, kemudian beliau pun berpaling dengan ketidaksukaan begitu. Ya. Sebanyak 3 kali diulang seperti ini, Pak. Ya, jaga diri kalian dari neraka, jaga diri kalian dari neraka, jaga diri kalian dari neraka. Hatta dhananna annahu yanzuru ilayya, sampai kami itu yakin beliau pasti melihat nerakanya. Ya, karena kelihatan beliau, ya, bagaimana melihat apinya, adabnya, beliau ya berpaling, asyaha. Sumaqal, kemudian beliau pun bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamratin, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan serpihan kurma, ya, dengan potongan kurma. Bisyak, syak itu dibelah, Pak, kurma, ya, disyak, dibelah, ya. Artinya meskipun kurma cuma separuh, ya, adanya itu, ya, sedekahkanlah, ya, meskipun cuma itu yang kalian punya. Artinya bersedekahlah. Jaga diri kalian dari api neraka meskipun dengan potongan kurma. Faman lam yajid, barang siapa yang enggak punya, artinya enggak punya harta sama sekali, Pak. Ya. Kalau di rumah ada, ya, sisa nasi, ada lauk, Pak. Biasakan sediakan ini, Pak. Nah, bungkus, ya. Taruh, ya, dibungkus, diberikan kepada orang-orang. Apalagi di momen seperti ini, momen pandemi wabah, ya, banyak orang kesulitan, maka ini sangat berharga sekali. Ya. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun dengan serpihan kurma. Faman lam yajid, barang siapa yang nggak punya, ya, emang nggak punya. Dan ini juga di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sering seperti ini, Pak. Ya, jadi ada seorang ulama, saya membaca sebuah kitab, ya, tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehari-hari. Maka beliau menyebutkan sunnah-sunnah tentang makan, ya, sunnah-sunnah tentang makan. Kata beliau, ya, beliau membagi ada sunnah-sunnah yang terikat dengan waktu rutin, ya, waktunya sebelum subuh, setelah subuh, jadi waktu duha, di waktu duhur, di waktu asar, ya. Namun beliau menyebutkan sunnah-sunnah makan ini tidak saya masukkan kepada sunnah muaqqatah, sunnah yang terkait dengan waktu. Tapi beliau menjadikan makan itu sunnah yang tidak tentu waktunya, yang tidak terikat dengan waktu. Kenapa? Kata beliau, karena Rasulullah SAW pada saat dulu memang makannya itu tidak teratur, nggak seperti kita saat ini, kata beliau. Keadaannya itu nggak seperti kita, maka kita ini benar-benar nikmat di atas nikmat. Ya, cuman kita ini sedikit sekali bersyukurnya. Makanan sudah enak, dicela, diceh-ceh, dibuang-buang. Ya. Ada makanan misalnya sesuatu yang enak, ada misalnya wortel begitu, ya, enak, itu dicela. Wah, misalnya atos begitu keras, ya. Kita nggak tahu wortel itu mulai dari bibitnya, dia membutuhkan tanah, udara, ya, kemudian matahari, pak tani yang bekerja keras, ya, sampai dia tumbuh berbulan-bulan atau ya, kemudian dipanen, diangkut, ya, di pasar, diperjualbelikan, dimasak sampai ke depan piring kita dicela, bayangkan, Pak, ya, apa itu tidak kufur nikmat namanya? Ya. Dan ini kebanyakan kita seperti itu. Takutnya apa? Takutnya itu dicabut nikmatnya, Pak. Ya, dicabut nama. Pernah seorang guru saya menceritakan, ya, di Mesir itu orang-orang sangat memuliakan makanan. Makanya ketika ada satu makanan terjatuh, dibiarkan, langsung diambil, dibersihkan. Ya, orang-orang dahulu katanya. Itu dimuliakan sama mereka. Makanan itu. Kenapa? Karena dulu mereka pernah merasakan ketika tidak ada makanan, mereka sampai harus berburu tikus untuk makan. Tikus dibuat itu, ya, dimakan. Bayangkan kalau kita sampai kondisi seperti itu.
Maka kita ini harus banyak bersyukur ya. Kita ini terlalu banyak tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memperingatkan manusia. Itu beliau serius. Ya. Benar-benar beliau memperlihatkan ya keadaan yang serius benar-benar. Tapi juga beliau bisa tersenyum dengan para sahabat ketika di kala yang lain. Wasu'ilat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah ditanya, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khala ma'a nisa'i? Bagaimana sih keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau sedang bersendiri bersama istri beliau? Ya, bagaimana sih keadaan beliau? Apa tetap serius terus ya? Apa ya seperti apa? Qalat, maka Aisyah pun menjawab, kana karajulun min rijalikum. Beliau seperti lelaki lainnya, ya, seperti lelaki pada biasanya pada umumnya. Karajulun min rijalikum, seperti laki-laki seperti kalian ini, ya. Seperti suami-suami kalian yang sama. Illa kecuali bedanya annahu kana akraman nasi wa ahsanan nasi khuluqan. Kecuali beliau itu adalah orang yang paling mulia, yang paling baik akhlaknya. Ya. Baik, sabar, ya, bijak. Wa kana dhahakan basaman, dan beliau itu banyak tertawa, banyak tersenyum. Itu kalau sama istri beliau, Pak. Jadi jangan ya bapak-bapak itu mencucu terus begitu ya. Serius terus jangan ya. Tapi juga harus tersenyum ya ketika bersama dengan istri sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini persaksian istri beliau sendiri. Kalau kita ingin tahu akhlaknya seseorang itu, lihat jangan dari orang yang posisinya di atas dirinya, bosnya misalnya, jangan. Karena orang itu kalau sama yang lebih tinggi posisinya, dia pasti akan ya jangan bersikap sopan, ya, baik, ya karena atasannya begitu kan. Tapi lihat kepada orang-orang yang di bawahnya. Nah, Rasulullah SAW persaksian akhlak beliau itu dari orang-orang yang notabene itu berada di bawah beliau, pelayannya. Kata Anas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah bentak saya sekalipun. Ya, ketika saya melakukan sesuatu nggak pernah ditegur. Kenapa kok kamu begini ngerjainnya? Nggak pernah sama sekali. Ketika saya nggak melakukan sesuatu, nggak pernah ditegur. Kenapa kamu kok nggak melakukan ini? Ya. Ketika saya disuruh malah main-main, masih anak kecil, anak 10 tahun, beliau pun nggak pernah menghardik saya. Ya, dipanggilnya Anas sini, ya, akhlaknya baik sekali, nggak ada menyakiti. Ini persaksian dari pelayan beliau. Orang yang posisinya statusnya lebih rendah dari beliau, akhlaknya baik, apalagi dengan orang-orang yang di atas itu. Ya. Fahadihi tabaqatu khulafaur rusul. Maka golongan ini ya orang-orang yang mereka hadir di majelis zikir, kemudian mereka pun kembali bergaul dengan manusia, ya, bercengkrama dengan istri dan anak-anaknya, bermuamalah dengan manusia. Kalau ada keliru mereka ingatkan, ya, ketika ada yang salah mereka nasihati, mereka berikan hak manusia. Maka golongan ini adalah khulafaur rusuli, penerusnya para rasul. Amalullah biqulubihim, mereka bermuamalah dengan Allah dengan hati-hati mereka, selalu ingat Allah di hati mereka. Wa asyarul khalqa bi abdani, mereka pun bermuamalah, bergaul dengan manusia dengan tubuh-tubuh mereka. Badannya dengan manusia tapi selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diucapkan oleh Rabi'ah di sini ada 2 bait syair. Walaqad ja'altuka fil fuadi muhadditsi wa abhathu jismiya man arada julusi fal jismu minni lil jalisi mu'anisun wa habibu qalbiya fil fuadi anisi. Dan sungguh aku telah menjadikanmu di dalam hati sebagai teman berbicara.
Ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai selalu diingat di dalam hatinya. Wa abhatu jismiya man arada julusi. Dan tubuhku pun mencari dengan siapa dia bisa duduk ngobrol. Jadi hatinya tetap ingat sama Allah, tubuhnya dengan manusia. Fal jismu minni lil jalisi mu'anisun. Maka tubuhku ini bagi orang yang duduk denganku adalah teman yang baik. Ya. Wa habibu qalbiya fil fuadi anisi. Adapun kekasihku, artinya barang saya menjadikan Allah sebagai kecintaannya, berada di hatiku sebagai teman di dalam hatiku. Al-mawaidu siyatun. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Rajab setelah menyebutkan pembagian keadaan-keadaan manusia setelah pulang dari majelis ilmu, maka beliau menjelaskan tentang nasihat. Di sini beliau memberikan permisalan al-mawaidu siyatun, nasihat-nasihat, ceramah-ceramah itu seperti pecut, kata beliau. Seperti apa? Seperti pecut, seperti cemeti, cambuk. Tudrabu bihal qulub, yang mana dengan pecut ini memecut hati-hati manusia. Itu pecut. Ini nggak syukur, gitu ya. Ini suka lupa sama Allah, gitu. Ini ada kesombongan dalam hatinya, pecut. Dipecut itu dengan apa? Dengan al-mawa'id, dengan nasihat-nasihat. Al-mawa'id siyatun, nasihat-nasihat itu seperti cambuk. Tudrabu bihal qulub, hati-hati itu dicambuk dengan nasihat-nasihat itu. Fatu'athiru fiha, maka membekaslah. Di badan Pak kalau dicambuk kan pasti akan ada memerah begitu ya. Begitu pula hati dicambuk Pak, itu akan membekas. Kata athiri siyati fil badan, seperti bekasnya cambukan pada tubuh manusia. Wa darbu la yu'athiru ba'dan qita'ihi ka ta'thirihi fi hali wujudihi. Dan yang namanya cambuk itu ketika dipukul cepat begitu banyak, itu akan terasa ketika awal-awal sakit kan Pak. Sakit terus terasa begitu. Tapi terus dia akan berkurang. Setelah hilang itu akan berkurang. Lakin yabqa atharu ta'limi bihasabi quwwatihi wa dha'fihi. Nah, pengaruhnya itu lama pendeknya itu tergantung dari kekuatan cambukan itu. Cambuknya benar-benar keras Pak, itu lukanya akan semakin besar semakin lama itu. Maka efeknya pun akan semakin lama. Tapi kalau pecutnya itu pelan begitu, maka akan semakin lemah pula efeknya. Fakullama qawiyad darbu, maka setiap kali pukulan itu lebih kuat, kanat muddatu baqail alami akthar, maka lama waktu sakitnya perihnya pun akan semakin lama. Begitu pula nasihat itu. Semakin nasihat itu efektif, dilandasi dengan keikhlasan, dilandasi dengan hati yang bersih, kemudian dengan dalil-dalil Al-Quran, hadis wahyu, maka semakin kencang itu pecutan, semakin akan membekas di hati manusia. Karena katsiran minas salaf idza kharaju min majlis sama'i dzikri, banyak di antara para salaf dahulu, para sahabat, para tabi'in, apabila mereka keluar dari majlis ilmu, dari pengajian, kharaju wa alaihim sakinah wal waqar, keluar dalam keadaan sudah tenang begitu Pak. Kadang-kadang tenang, mereka itu hikmat, hatinya tenang. Faminhum man kana la yastati an ya'kula ta'aman aqiba dzalika. Sampai-sampai di antara orang-orang saleh dulu itu Pak, ada setelah pengajian itu enggak nafsu makan Pak. Tidak bisa makan apa-apa sama sekali.
ingat akhirat. Ya. Setelah kajian, ya, bagaimana Ustaz sekarang banyak pengajian setelah kajian makan Ustaz? Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ya. Namun ini keadaan orang-orang dahulu, Pak. Sampai setelah diingatkan itu dengan neraka, ya, dengan akhirat, azab, ya, dengan kubur seperti apa kematian, maka mereka pun nggak nafsu makan. Ya. La yastati'u an ya'kula ta'aman akibat dzalika, enggak bisa makan setelah itu. Wa minhum man kana ya'malu bi muqtada ma sami'ahu muddatan. Ada juga yang jadi bersemangat, diberikan ini amalan ini, ya, maka bisa mendapat pahala besar, bisa mendapatkan surganya Allah. Maka mereka pun selama waktu tertentu semangat itu Pak mengerjakan itu. Setelah dapat nasihat itu, amalan itu dijaga terus. Ya, muddatan selama waktu tertentu. Ya. Artinya ada efeknya. Jadi ada apa? Ada efeknya dari nasihat yang diberikan. Jadi dipecut tadi Pak. Afdhalus shadaqati ta'limu jahilin au iqadu ghafilin. Sebaik-baik sedekah adalah mengajari orang yang jahil, orang yang enggak ngerti, orang yang enggak tahu. Au iqadu ghafilin, atau membangunkan, artinya mengingatkan orang yang lalai. Orang yang selama ini lalai diingatkan, atau orang yang selama ini enggak ngerti kemudian diajari. Fasaha rajulun, maka ada seorang lelaki pun berteriak, ya Abu Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, kufa, cukup nasihatmu ini. Faqad kasafta bil mau'izati qina'a qalbi, engkau telah membuka dengan nasihatmu ini, telah membuka penutup yang ada di dalam hatiku. Saya sudah sadar, sudah cukup. Ya. Fa atamma Abdul Wahid mau'izatah, tapi terus diteruskan, ya, oleh Abdul Wahid, ya, seorang salaf ini terus diteruskan nasihatnya. Famata rajul, sampai akhirnya orang itu pun mati. Ya. Artinya memang bisa ketika nasihat itu terus menerus, seorang tersadar sampai takut dia tentang nasibnya di akhiratnya, maka bisa sampai meninggal dunia. Saharajulun fi halqati Asyibli famata. Pernah, ya, Imam Asyibli beliau memberikan nasihat, ya, di kajian beliau. Maka berteriaklah seorang lelaki sampai meninggal. Luar biasa efek nasihatnya sampai seperti itu Pak. Ya, orang-orang saleh terdahulu. Sampai dia berteriak kemudian meninggal. Fasta'da ahluhu 'ala Syibli ila al-khalifah. Maka keluarganya orang yang mati tersebut mengadukan Imam Asyibli kepada khalifah. Ya, juga ceramah sampai ini saudara kami meninggal ini. Ya. Maka Imam Asyibli pun berkata, nafsun ronat fahannat. Jiwa orang ini asalnya keras, kemudian menjadi lunak. Ya, ronat fahannat. Jiwa dia asalnya keras, kemudian dia pun menjadi lunak. Fadu'iyat fa'ajabat, diseru kepada kebaikan, dia pun menjawabnya. Artinya dia sadar. Fama dan Syibli, terus apa dosa saya? Bukankah berarti kebaikan? Karena dia mati husnul khotimah. Ya. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Rajab membawakan dua buah bait syair. Fakkara fi af'alihi tsumma sah, la khaira fil hubbi bi ghairi iftidah. Qad ji'tukum musta'minan farhamu, la taqtuluni qad ramaitu silah. Dia berpikir tentang perbuatan-perbuatannya, tentang dosa-dosanya, maka dia pun berteriak menjerit. La khaira fil hubbi bi ghairi iftidahi, tidak ada gunanya kecintaan tanpa dia menampakkan aib-aibnya. Qad ji'tukum musta'minan farhamu, saya telah datang, ya, kepadamu ya Allah, ya, meminta keamanan, maka rahmatilah aku. La taqtuluni qad ramaitu silah, janganlah membunuhku karena aku sudah meletakkan senjataku. Ya, sudah pasrah, sudah sadar. Inama yasluhu tadi bisaud min sahihil badani habitil qalbi qawiyud dira'in. Mengajari dengan pecut, ya, mengajarkan dengan pecut ini baiknya adalah dari orang yang badannya sehat,
hatinya kokoh, tangannya kuat. Maka cocok ini untuk memecut itu. Ya. Fayu'limu darbuhu, maka pecutannya itu membuat sakit. Memang, benar-benar keras. Badannya kuat, tangannya kuat, hatinya pun kokoh, benar-benar enggak tegaan begitu. Jadi ketika dipecut itu betul-betul keras. Fayarda'u, maka orang yang dipecut pun ya takut lagi, enggak berani lagi, sadar dia. Fa amman man huwa saqimul badan, adapun orang yang badannya sakit, lemes, loyo, ya la quwwata lahu, enggak ada kekuatan, tangannya pun lemah. Famata yanfa'u tadibuhu bidarbi, apa gunanya dia memecut? Artinya beliau sekarang masuk kepada orang yang memberikan nasihat. Itu bukan sembarangan orang, harus mempersiapkan jiwanya, ya, mempersiapkan dirinya, membersihkan jiwanya. Ya. Karena kalau orang yang mecut itu, ya, dia benar-benar akan bermanfaat pecutan itu memang. Untuk orang yang berbuat kejahatan, misalnya dipecut, biar jangan ulangi, biar kapok, maka pecutannya benar-benar. Memang itu tujuannya. Tapi kalau yang mecut itu lemes, plak begitu, tidak ada bekasnya sama sekali, nggak akan kapok. Nah, di sini ketika memberikan nasihat, itu pun orangnya harus yang benar-benar tepat. Ya. Kana al-Hasanu idza kharaja ila nas faka'annahu rajulun 'ayana al-akhirah. Dahulu Al-Hasan, ya. Di sini sepertinya yang dimaksud adalah Al-Hasan Al-Basri. Ya, karena yang disebutkan di sini adalah para bukan dari kalangan sahabat. Ya. Karena ada Al-Hasan di sini adalah Al-Hasan bin Ali, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada Al-Hasan Al-Basri. Maka biasanya yang seperti ini adalah yang dimaksud adalah Al-Hasan Al-Basri. Dahulu Al-Hasan, yaitu Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'ut tabi'in, apabila beliau keluar kepada manusia, memperingatkan manusia, faka'annahu rajulun 'ayana al-akhirah, dia itu seperti seorang lelaki yang melihat akhirat dengan mata kepalanya. Tsumma jaa'a yukhbiru anha, kemudian dia pun menasihati manusia. Ya, menasihati manusia tentang akhirat. Jadi ketika beliau mengingatkan tentang surga neraka, itu beliau seakan-akan melihat. Maka ketika memberikan nasihat itu, neraka itu seperti itu benar-benar luar biasa. Wa kanu idza kharaju min indi, dan orang-orang kalau selesai dari pengajiannya beliau, ya, kharaju wa hum la ya'uduna dunya syai'a. Mereka keluar pulang, Pak, dengan hati mereka itu menganggap dunia ini enggak ada apa-apanya. Hilang dunia enggak ada apa-apanya. Ya, saking jelasnya akhirat di mata mereka. Nah ini, ya, bagaimana berarti, ya, menunjukkan bagaimana kualitasnya nasihatnya para salaf dahulu, luar biasa. Ya, dan efeknya pun luar biasa. Bayangkan keluar dari majelis dalam keadaan, ya, dunia ini nggak ada apa-apanya, dunia ini remeh, kecil. Ya, akhirat itulah yang kekal, akhirat itulah yang lebih sempurna, yang nyata, gitu. Wa kana Sufyan yuta'azza bi majalisi 'anid dunya, dan dahulu Sufyan, entah di sini yang dimaksud Sufyan Ats-Tsauri atau Ibnu Uyainah, ya. Dahulu Sufyan yuta'azza bi majalisihi 'anid dunya, mereka benar-benar meninggalkan dunia sudah. Jadi dunia itu ditakziah, ya, seakan-akan sudah mati dunia itu, enggak ada akhirat kita ini. Ya. Kita ini penduduknya akhirat, kita ini akan kembali, kita ini cuma tamu di dunia, sebentar sudah, ya, nggak ada apa-apanya dunia ini, begitu. Itu majelis beliau seperti itu, dan semua majelis para ulama seperti itu, Pak. Jadi bukan dunia, ya, justru dunia itu adalah sangat hina, rendah, ya. Karena mereka tahu itu dalam Al-Quran disebutkan bagaimana rendahnya dunia, ya. Di dalam hadis-hadis
Ini bagaimana hinanya dunia di mata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa kana Ahmad, Imam Ahmad, la tudkaru dunya fi majlisihi wa la tudkaru indahu. Imam Ahmad dahulu di majelis beliau tidak disebutkan sedikit tentang dunia, ya. Dan tidak ada omongan tentang dunia di sisi beliau, tentang akhirat. Artinya ngomongin dunia jual beli, tapi untuk akhirat. Gak ada yang dunia tok saja. Ini harus gimana biar ya dunia saja gak ada. Semuanya adalah untuk akhirat. Seperti itu majelisnya para ulama kita. Qala ba'dhum, sebagian di antara orang-orang saleh dahulu pernah mengatakan, la tanfa'ul mau'izatu illa idza kharajat minal qalbi. Nasihat itu tidaklah bermanfaat kecuali bila keluarnya dari hati. Benar-benar tulus dari hati. Bukan hanya sekedar retorika gitu ya. Bukan hanya sekedar sesuatu yang ya kemahiran dalam menyampaikan. Enggak, tapi memang dari hati. Meskipun penyampaiannya biasa saja, ya, atau membosankan, ya. Tapi ketika itu dari hati, ya, itulah yang bermanfaat. La tanfaul mau'izatu illa idza kharajat minal qalbi. Nasihat itu tidak bermanfaat kecuali apabila memang datangnya dari hati. Fa innaha tasilu ilal qalbi, maka nasihat itu keluar dan akan tersambung kepada hati pendengarnya. Fa ma idza kharajat minal lisan, adapun kalau nasihat itu dari lisan saja, jadi sekedar retorika saja, fa innaha tadkhulu minal uduni, maka nasihat itu akan masuk ke pendengaran, senang orang mendengarnya, ya. Tsumma takhruju minal ukhra, akan keluar dari telinga yang lain. Ya. Maka memang begitulah majelis yang para salaf dahulu, nasihat mereka, ya. Bukan dengan perkara dunia-dunia, dengan apa lawan-lawan goyang-goyangan yang justru mengeraskan jiwa manusia. Qala ba'du salaf, sebagian salaf dahulu mengatakan, innal alima idza lam yurid bi mau'izatihi wajhallah. Sesungguhnya seorang alim, ya, seorang yang dia berilmu, ahli ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, apabila niatnya itu dengan mau'izahnya, dengan nasihatnya itu bukan menginginkan wajah Allah, bukan mengharapkan akhirat, bukan menginginkan kebaikan untuk manusia agar manusia kembali ke jalan Allah, bukan ikhlas, ya. Maka apa yang terjadi? Zallat mau'izatuhu anil qulub, maka akan tergelincir nasihatnya itu dari hati-hati manusia, ya, dan akan masuk ke dalam hati manusia. Kama yazilul qatru anis sofa, sebagaimana tetesan air itu akan tergelincir dari batu yang licin, ya. Tetes itu nggak akan nyerap gitu kan, tapi akan tes gitu. Itu kalau nasihatnya itu tidak ikhlas, ya, tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Yahya bin Mu'ad yunshidu fi majalisih. Dahulu Yahya bin Mu'ad, ya, seorang tabi'in, beliau menyampaikan bait-bait syair ini di dalam majelis beliau. Mawa'idul wa'idi lan tuqbala hatta ya'iyaha qalbuhu awwala. Ya qaumi man adlamu min wa'idin khalafa ma qad qalahu fil mala adhara bainan nasi ihsanahu wa barazar rahmana lamma qala. Ini nasihat yang luar biasa, ya, khususnya bagi yang berbicara di sini, Bapak Ibu sekalian, ya. Kata Yahya bin Mu'ad, mawa'idul wa'idi lan tuqbala. Nasihatnya orang yang berbicara, menceramah, ya, itu tidak akan diterima. Hatta ya'iyah qalbuhu awala, sampai hatinya itu dia sudah mencernanya, dia sudah menjiwai nasihat itu terlebih dahulu. Ya qaumi man adlamu min wa'idin, wahai kaum, betapa tercelanya seorang penceramah, ya. Khalafa ma qad qalahu fil mala, dia sendiri menyelisihi apa yang dia ucapkan di hadapan manusia.
Adhara bainan nasi ihsanahu, dia menampakkan di hadapan manusia kebaikan-kebaikannya, kesolihannya. Wa barazar rahman lamma qala, tapi dia menantang Allah ketika dia bersendirian. Ya. Maka ini luar biasa wasiat dari Yahya bin Mu'adz. Al-alimul ladzi la ya'mal bi ilmihi, seorang alim yang dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Mathalahu kamathalil misbah, maka dia itu seperti lampu. Yudhi'u linnasi wa yuhriqu nafsahu, dia memberikan cahaya kepada manusia namun dia sendiri membakar dirinya. Seperti lilin, dia memberikan cahaya tapi dia sendiri menghancurkan dirinya. Ya. Maka ya ini nasihat ya, khususnya bagi kami pribadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah beliau mengabarkan sesungguhnya nanti di dalam neraka, ketika penduduk neraka disiksa, tiba-tiba ada satu penghuni neraka nak masuk. Dalam keadaan isi perutnya itu terbuka, Pak. Ususnya itu keluar. Kemudian ususnya ini ditarik, diputar-putar, seperti berputarnya keledai di penggilingan. Keledai itu menggiling begini, Pak. Ya. Maka orang itu diputar-putar begitu, Pak, dengan ususnya di dalam neraka. Maka kemudian para penduduk neraka berkumpul. Siapa nih? Ada apa nih? Naudzubillah min dzalik. Maka dia pun menjawab, ya, loh, bukankah orang ini, bukankah kamu yang memerintahkan kami kepada kebaikan? Bukankah engkau adalah orang yang menyampaikan nasihat kepada kami? Maka orang itu pun berkata, iya, dulu saya memerintahkan kebaikan, fala atihi, tapi saya tidak melaksanakannya. Dan dulu saya melarang dari kemungkaran dan justru saya melakukannya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ya bagi para pencerah, para asatid. Qala Abul Atahiyah, berkata Abul Atahiyah, wa bakhta ghairaka bil ama fa afattahu basaran wa anta muhassinun li amaka. Wa fatilatul misbahi tuhriku nafsaha wa tudhi'u lil 'aksha wa anta kadzaka. Engkau menjelekkan, mencela orang selainmu dengan kebutaan, ya. Artinya dia berceramah, ini enggak boleh, ya. Fa'afattahu basaran, maka engkau pun menjadikan dia asalnya buta menjadi melihat, artinya menjadi sadar. Wa anta muhassinun li ama, sedangkan kamu sendiri juga buta, tapi kamu menganggap itu suatu yang baik. Artinya dia berceramah, dia sendiri banyak ya kemaksiatannya yang tapi dia anggap itu adalah biasa saja. Wa fatilatul misbahi tuhriku nafsaha, sumbu lampu itu terbakar, ya, membakar dirinya. Wa tudi'u lil 'asha, dan dia memberikan cahaya kepada selainnya. Wa anta kadzaka, dan kamu seperti itu. Lau kunta aslahta qabla hada, seandainya saja kamu memperbaiki jiwamu terlebih dahulu sebelum kamu memberikan ceramah. Ghaibaka antumta min qaribi, dan kau bertaubat terlebih dahulu. Kana lima qulta ya habibi mauqi'u sidqin minal qulubi, maka apa yang kamu ucapkan itu akan sampai ya, dengan jujur akan diterima di dalam hati-hati manusia. Tanha anil ghayyi wat tamadi wa anta fin nahyi kal murimi, engkau melarang dari kedzaliman, dari kemaksiatan, sedangkan engkau sendiri ragu atas larangan tersebut. Ya. Maka ya, ini adalah menunjukkan ya, peringatan bahwasanya nasihat itu harus dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, ya, agar nasihat itu bisa bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sekalian, sebab kita bisa memperbaiki jiwa-jiwa kita dan bisa memberikan manfaat untuk manusia. Dan mudah-mudahan kita menjadi golongan orang yang bisa terus menghadirkan akhirat di jiwa-jiwa kita, dan kita pun bisa mendapatkan manfaat di dalam keseharian, dalam seluruh detik kehidupan kita,
dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan ya dari kitab Lataiful Ma'arif, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala wa taufiqih. Selanjutnya apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan, maka kami persilakan untuk ditanyakan. Mudah-mudahan kami bisa menjawabnya sejauh ilmu pengetahuan kami. Wallahu ta'ala alam. Silakan apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan. Enggak ada pertanyaan. Cukup. Insyaallah kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما